Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti nyaris? Nyaris berhasil, nyaris kaya, nyaris menemukan jalan besar. Tapi selalu ada sesuatu yang menahan. Bagaimana kalau sebenarnya kamu tidak kekurangan usaha? Kamu hanya belum sadar bahwa kamu sedang memegang kunci. Kunci yang tidak terlihat, kunci yang tidak bisa dibeli, kunci yang menurut perhitungan leluhur Jawa hanya dimiliki oleh weton tertentu. Dan hari ini kita akan membahas satu weton yang disebut sebagai pemegang pintu emas alam tak kasat mata. Weton yang energinya panas, tegas, keras kepala, tapi magnet rezeki kalau sudah waktunya. Weton Pahing. Tapi tunggu dulu, kenapa tidak semua orang Pahing hidupnya sukses? Kenapa ada yang justru terjebak dalam kesialan bertahun-tahun? Disinilah rahasia yang jarang dibuka. Sahabat spiritual, di tanah Jawa sejak ratusan tahun lalu, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah cetak biru energi. Kombinasi getaran kosmis antara hari dan pasaran yang membentuk watak, rezeki, bahkan jalur takdir seseorang. Dan Pahing bukan pasaran biasa. Dalam lingkaran Pancawara, Pahing dikenal memiliki daya dorong paling kuat. Energinya seperti api. Jika kecil hanya jadi bara, tapi jika diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup. Banyak orang Pahing tidak sadar bahwa hidup mereka sering diwarnai dua hal ekstrim, ujian berat dan peluang besar. Seolah-olah semesta sedang menguji kapasitasnya sebelum memberikan akses lebih tinggi. Karena menurut primbon kuno, Pahing bukan hanya tentang karakter keras dan berani. Ia adalah simbol gerbang. Gerbang menuju sesuatu yang tidak semua orang bisa sentuh. Gerbang emas. Bukan emas secara harfiah, tapi peluang, relasi, momentum, dan keberuntungan yang datang tepat saat batin sudah siap. Masalahnya, sebagian orang Pahing justru mengunci pintu itu sendiri, dengan emosi yang meledak, dengan ego yang tak terkendali, dengan keputusan yang tergesa-gesa. Lalu, bagaimana cara membedakan Pahing yang sedang diuji dengan Pahing yang sedang dipersiapkan untuk naik level? Itulah yang akan kita kupas dalam video ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu dulu, apakah Anda lahir di pasaran Pahing atau mungkin pasangan, orang tua, atau anak Anda adalah Pahing? Tulis di kolom komentar, Pahing hadir. Karena di sini kita tidak sekadar membahas ramalan, kita sedang membedah pola energi dan peluang hidup. Dan kalau Anda merasa konten seperti ini membuka wawasan dan membuat Anda lebih sadar akan potensi diri, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di channel ini, kita tidak hanya membahas primbon sebagai mitos, kita membedahnya sebagai peta energi kehidupan. Siapkan diri Anda, karena setelah ini mungkin Anda akan melihat hidup Anda dengan cara yang berbeda. Sahabat spiritual, mari kita masuk lebih dalam. Tidak semua manusia lahir dengan akses. Ada yang harus mengetuk berkali-kali, ada yang harus merangkak bertahun-tahun, tapi ada juga yang sebenarnya sudah memegang kuncinya, hanya saja tidak sadar. Dalam primbon Jawa, weton bukan sekadar kombinasi hari dan pasaran. Ia adalah konfigurasi energi. Dan Pahing dalam lingkaran Pancawara dikenal memiliki daya dorong paling kuat. Energinya keras, aktif, penuh tekanan, tapi justru disitulah letak kuncinya. Kunci yang dimaksud bukan benda, ia adalah potensi bawaan. Orang dengan weton Pahing biasanya memiliki 3 ciri dasar yang jarang disadari sebagai kunci. Pertama, daya tahan mental yang tidak biasa. Mereka mungkin sering jatuh, tapi anehnya selalu bangkit. Bahkan setelah dihantam kegagalan, dihianati, atau diremehkan, ada bara dalam diri mereka yang sulit padam. Inilah fondasi kunci itu, resiliensi. Kedua, intuisi yang tajam. Seringkali Pahing merasakan sesuatu sebelum terjadi. Firasatnya kuat. Kadang mereka tahu siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura.
Masalahnya tidak semua pahing percaya pada instingnya sendiri, padahal disitulah arah kompas hidupnya. Ketiga, magnet kepemimpinan alami. Entah disadari atau tidak, banyak pahing cenderung dominan. Bukan selalu ingin mengatur, tapi auranya kuat, kehadirannya terasa. Orang lain mudah terpengaruh oleh sikap tegasnya. Nah, disinilah rahasia yang jarang dibahas. Kunci itu aktif ketika 3 hal tadi selaras. Mental kuat, intuisi dipercaya, dan kepemimpinan digunakan dengan bijak. Jika salah satu rusak, misalnya ego terlalu tinggi atau emosi tak terkendali, kunci itu seperti macet di lubangnya. Banyak pahing gagal bukan karena takdir buruk, tapi karena belum matang secara batin. Energi pahing ibarat api. Jika kecil dan tidak diarahkan, ia hanya membakar diri sendiri. Tapi jika dikelola, ia menjadi obor yang menerangi jalan orang lain. Dan justru dari situlah rezeki datang. Leluhur Jawa menyebut bahwa setiap energi besar selalu disertai ujian besar. Maka wajar jika banyak pahing merasa hidupnya berat di fase awal. Itu bukan hukuman, itu pembentukan wadah. Karena pintu emas tidak akan dibuka untuk jiwa yang belum siap menanggung konsekuensinya. Dan satu hal penting, kunci ini tidak otomatis bekerja hanya karena Anda lahir di pahing. Ia aktif melalui laku hidup, melalui kesadaran, melalui keputusan-keputusan yang selaras dengan nilai dan tanggung jawab. Jadi kalau selama ini Anda merasa seperti ditahan sebelum berhasil besar, bisa jadi Anda bukan ditolak, Anda sedang ditempa. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda akan terus menyalahkan keadaan atau mulai menyadari bahwa mungkin kuncinya sudah ada di tangan Anda sejak lahir? Sahabat spiritual, setelah kita bicara tentang kunci, sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih misterius. Pintunya. Apa itu pintu emas dalam pemahaman primbon? Ini bukan soal peti harta karun atau warisan mendadak. Pintu emas adalah simbol akses. Akses ke peluang yang orang lain tidak lihat. Akses ke pertemuan yang mengubah hidup. Akses ke momentum yang datang di waktu yang tepat. Dan yang membuatnya unik, pintu ini tidak terlihat oleh mata biasa. Banyak orang berjalan melewatinya tanpa sadar. Tapi bagi weton pahing yang sudah matang batinnya, pintu ini seperti terasa. Ada momen ketika tiba-tiba hidup membuka celah. Tawaran kerja tak terduga, relasi baru yang strategis, ide yang tiba-tiba meledak dan menghasilkan. Itu bukan kebetulan semata. Dalam primbon Jawa, pahing memiliki getaran pembuka jalur. Energinya seperti dorongan yang menembus kebuntuan. Tapi hanya bekerja saat batin dan tindakan selaras. Disinilah sering terjadi kesalahan. Sebagian pahing terlalu tergesa. Ketika peluang muncul, mereka ambil tanpa pertimbangan matang karena merasa ini pintu emas. Padahal tidak semua pintu yang berkilau adalah emas. Ada yang hanya pantulan cahaya sesaat. Sebaliknya, ada juga pahing yang terlalu ragu. Firasat sudah kuat, kesempatan sudah jelas di depan mata, tapi mereka menunda karena takut gagal. Akhirnya pintu itu tertutup lagi dan mungkin butuh waktu lama untuk terbuka kembali. Pintu emas bekerja dengan prinsip kesiapan. Jika mental belum stabil, peluang besar justru bisa menghancurkan. Jika emosi belum terkendali, relasi strategis bisa berubah jadi konflik. Jika ego masih dominan, kesempatan emas bisa berubah jadi bumerang. Karena itu, leluhur Jawa selalu menekankan laku. Bukan sekedar percaya pada hitungan weton, tapi menjaga sikap, tutur kata, dan niat. Energi pahing kuat, tapi seperti listrik bertegangan tinggi, harus ada grounding. Menariknya lagi, pintu emas tidak selalu muncul dalam bentuk materi. Kadang ia hadir sebagai krisis. Ya, krisis.
Kehilangan pekerjaan bisa membuka jalur usaha sendiri. Dikhianati bisa membuka mata tentang relasi yang salah. Kegagalan bisa memaksa lahirnya versi diri yang lebih kuat. Pahing yang sadar akan hal ini tidak lagi panik saat hidup berguncang. Mereka mulai melihat pola bahwa setiap guncangan seringkali adalah engsel yang menggerakkan pintu baru. Namun ingat, pintu ini tidak akan didobrak dengan kemarahan. Ia dibuka dengan ketenangan dan ketegasan. Maka pertanyaannya bukan lagi kapan pintu emas saya terbuka, tapi apakah saya sudah siap saat pintu itu muncul? Karena bagi weton pahing, pintu emas bukan mitos. Ia nyata dalam bentuk peluang. Hanya saja ia memilih pemilik yang siap bertanggung jawab atas apa yang ada di baliknya. Sahabat spiritual, ini bagian yang paling tidak enak didengar, tapi justru paling menentukan. Kalau Anda weton pahing dan merasa hidup Anda lebih berat dibanding orang lain, lebih sering jatuh daripada naik, lebih sering diuji daripada dipuji, bisa jadi itu bukan kesialan. Itu proses. Dalam laku primbon Jawa, energi besar selalu didahului oleh tempaan besar. Pahing membawa daya dorong kuat, tapi daya dorong tanpa kendali bisa menghancurkan diri sendiri. Maka sebelum gerbang emas terbuka, biasanya ada fase pemurnian. Fase di mana hidup terasa tidak adil. Banyak pahing mengalami pola yang mirip. Sudah bekerja keras, tapi hasil belum maksimal. Sudah percaya orang, malah dikhianati. Sudah menolong, malah disalahkan. Dan di titik itu, biasanya muncul dua pilihan. Mengeras karena marah, atau menguat karena sadar. Disinilah ujian sebenarnya. Ujian bagi pahing bukan sekedar masalah ekonomi atau relasi. Ujian terbesar mereka adalah mengendalikan api dalam diri, emosi, ego, keinginan untuk membalas, hasrat untuk membuktikan diri secara berlebihan. Jika api itu meledak tanpa arah, pintu emas justru menjauh. Tapi jika api itu diarahkan menjadi tekad dan disiplin, hidup perlahan berubah. Leluhur menyebut fase ini sebagai penempaan wadah. Karena energi pahing seperti air bah, kalau wadahnya kecil ia meluap dan merusak. Kalau wadahnya besar ia menjadi sumber kehidupan. Menariknya setelah melewati masa sulit, banyak pahing berubah drastis. Pola pikirnya lebih tajam, intuisinya lebih bersih, keputusannya lebih matang. Mereka tidak lagi reaktif, tapi strategis. Dan disitulah gerbang mulai terlihat. Bukan tiba-tiba kaya mendadak, tapi kesempatan demi kesempatan mulai selaras. Orang yang tepat datang, lingkungan berubah, bahkan cara berpikir pun terasa naik level. Ujian itu sebenarnya seleksi, bukan seleksi untuk menentukan siapa yang kuat secara fisik, tapi siapa yang siap memikul tanggung jawab lebih besar. Karena gerbang emas bukan hanya membawa kelimpahan, ia juga membawa tanggung jawab, tekanan, dan sorotan. Jika mental belum siap, kelimpahan bisa berubah jadi kehancuran. Jika karakter belum matang, kekuasaan bisa berubah jadi kesombongan. Itulah sebabnya tidak semua pahing naik. Hanya mereka yang bersedia belajar dari luka, bukan terjebak di dalamnya. Jadi kalau hari ini Anda sedang berada di fase gelap, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup Anda gagal. Bisa jadi Anda sedang dibentuk. Pertanyaan sekarang sederhana. Apakah Anda akan berhenti di tengah ujian atau bertahan sedikit lagi sampai gerbang itu benar-benar terbuka? Sahabat spiritual, ini bagian yang sering membuat merinding, tapi juga membuka mata. Tidak semua warisan berbentuk tanah, emas, atau rumah. Ada warisan yang tidak terlihat, tapi terasa. Dalam tradisi primbon Jawa, diyakini bahwa garis keturunan membawa jejak energi. Bukan sekedar sifat fisik, tapi juga getaran batin,
kecenderungan karakter, bahkan pola rezeki. Dan pada beberapa weton Pahing, warisan ini terasa lebih kuat. Apa maksudnya? Pahing seringkali memiliki sensitivitas yang tidak biasa. Mereka mudah membaca suasana. Masuk ke ruangan, langsung tahu siapa yang sedang tidak tulus. Bertemu orang baru, instingnya langsung memberi sinyal, aman atau hati-hati. Sebagian orang menyebutnya feeling. Dalam kacamata primbon, itu adalah jejak leluhur. Namun jangan salah paham, ini bukan berarti semua Pahing harus menjadi tokoh spiritual atau menjalani laku khusus. Tidak. Warisan ini bisa muncul dalam bentuk yang sangat membumi. Kecerdasan membaca peluang, ketajaman menilai karakter orang, atau kemampuan mengambil keputusan tepat di momen krusial. Masalahnya, warisan ini seperti pedang bermata dua. Jika digunakan dengan niat bersih, ia menjadi kekuatan besar. Pahing bisa menjadi penentu arah dalam keluarga, pengambil keputusan dalam bisnis, atau sosok yang dihormati karena ketegasan dan kebijaksanaannya. Tapi jika digunakan untuk manipulasi, mengatur orang demi kepentingan pribadi, atau merasa diri paling benar, energi itu justru berbalik. Konflik datang, relasi retak, rezeki terasa seret tanpa sebab jelas. Karena warisan energi tidak bekerja berdasarkan ambisi. Ia bekerja berdasarkan keseimbangan. Ada satu pola yang sering terlihat. Ketika Pahing mulai hidup lebih sadar, menjaga ucapan, mengendalikan emosi dan tidak mudah terpancing ego, hidupnya terasa lebih ringan. Seolah-olah ada perlindungan tak terlihat yang mengarahkan langkahnya. Sebaliknya, saat mereka keras kepala tanpa arah, sering muncul benturan demi benturan. Inilah kenapa leluhur selalu menekankan pentingnya laku dan etika hidup. Energi besar tanpa karakter yang matang akan menjadi beban. Warisan tak kasat mata ini juga sering muncul dalam bentuk intuisi terhadap momentum. Pahing yang sudah matang batinnya tahu kapan harus maju, kapan harus menunggu. Mereka tidak selalu terburu-buru. Ada ketenangan dalam mengambil keputusan. Dan disitulah pintu emas semakin mudah terbuka. Karena pada akhirnya, warisan ini bukan tentang mistis, ia tentang kesadaran, tentang bagaimana seseorang mengelola potensi yang sudah dibawanya sejak lahir. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah mengenali warisan dalam diri Anda? Atau selama ini justru melawannya tanpa sadar? Karena kadang, yang kita cari di luar ternyata sudah tertanam dalam diri sejak awal. Sahabat spiritual, setelah kita bicara tentang kunci, pintu emas, ujian, dan warisan tak kasat mata, sekarang kita sampai pada titik paling penting, kesadaran. Semua potensi weton Pahing tidak akan berarti apa-apa jika tidak dipegang dengan sadar. Banyak orang memiliki energi besar, tapi hidupnya biasa saja. Kenapa? Karena mereka tidak pernah benar-benar mengambil alih kendali atas dirinya sendiri. Memegang kunci artinya berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti berkata memang nasib saya begini. Berhenti menyalahkan masa lalu, keluarga, atau lingkungan. Weton hanyalah peta, tapi yang berjalan tetap Anda. Orang Pahing sering memiliki karakter kuat, tegas, tidak suka diatur, kadang keras kepala. Jika sifat ini tidak diarahkan, ia berubah menjadi penghambat. Tapi jika diarahkan dengan disiplin dan visi, ia menjadi mesin pendorong yang luar biasa. Memegang kunci berarti mengubah api emosi menjadi api tekad, mengubah ego menjadi harga diri yang sehat, mengubah keras kepala menjadi konsistensi. Ini bukan proses instan. Ada fase di mana Pahing harus belajar menahan diri saat diprovokasi, belajar diam saat diremehkan, belajar sabar saat hasil belum terlihat. Karena seringkali, pintu emas tidak terbuka saat kita memaksanya. Ia terbuka saat kita siap. Kesiapan itu terlihat dari pola pikir. Pahing yang sudah bangun tidak lagi bertanya kenapa hidupku sulit. Mereka bertanya, apa yang harus saya pelajari dari ini? Perubahan pertanyaan mengubah arah hidup. Dan satu hal lagi, momentum. Dalam siklus hidup, ada masa naik dan turun. Pahing yang sadar akan siklus ini tidak panik saat turun dan tidak sombong saat naik. Mereka menjaga stabilitas batin, karena mereka tahu peluang besar sering datang diam-diam tanpa aba-aba. Saat kesempatan itu muncul, relasi strategis, tawaran kerja,
peluang usaha atau bahkan ide besar, mereka tidak lagi ragu berlebihan. Mereka bergerak, tegas, terukur. Itulah saat kunci benar-benar diputar. Namun ingat, kunci bukan hanya membuka, ia juga bisa menutup. Jika setelah berhasil seseorang menjadi angkuh, meremehkan orang lain atau lupa diri, pintu yang sama bisa tertutup kembali. Energi pahing menuntut tanggung jawab. Semakin besar potensi, semakin besar ujian. Semakin besar akses, semakin besar konsekuensi. Jadi, jika Anda weton pahing dan merasa hidup Anda sedang berada di persimpangan, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini fase di mana Anda diminta memilih, tetap berjalan biasa atau naik level dengan kesadaran penuh. Kunci itu tidak hilang, tidak direbut orang lain. Ia hanya menunggu Anda cukup berani untuk memegangnya dengan bijak. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah Anda siap memutar kunci itu? Sahabat spiritual. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal, kesadaran diri. Weton pahing bukan jaminan kaya, bukan tiket instan menuju keberuntungan, dan juga bukan vonis bahwa hidup pasti penuh ujian. Ia adalah potensi. Potensi untuk menjadi kuat di saat orang lain rapuh. Potensi untuk melihat peluang saat orang lain melihat kebuntuan. Potensi untuk membuka pintu yang bahkan tidak disadari keberadaannya oleh banyak orang. Kita sudah membahas tentang kunci, tentang pintu emas yang tak terlihat, tentang ujian yang menempah, tentang warisan tak kasat mata, dan tentang keberanian memegang kendali. Sekarang tinggal satu pertanyaan penting. Apakah Anda akan menganggap semua ini sekedar cerita, atau menjadikannya bahan refleksi untuk memperbaiki arah hidup? Primbon sejatinya bukan untuk menakut-nakuti. Ia adalah pengingat. Pengingat bahwa setiap manusia lahir membawa getaran unik. Dan ketika kita selaras dengan getaran itu, hidup terasa lebih terarah, lebih tenang, dan lebih bermakna. Bagi Anda yang weton pahing, jangan lagi meremehkan diri sendiri. Jangan lagi menganggap fase berat sebagai kutukan. Bisa jadi itu adalah proses naik kelas. Dan bagi Anda yang bukan pahing, pahami bahwa setiap weton punya jalurnya masing-masing. Tidak perlu iri. Tidak perlu membandingkan. Yang penting adalah mengenali peta hidup Anda sendiri. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan hitungan hari lahir, tapi bagaimana Anda menjalani hari-hari itu. Kalau Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan membuat Anda lebih sadar akan potensi diri, dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan weton lainnya yang lebih dalam dan jarang diungkap. Tulis di kolom komentar. Saya siap naik level. Dan kalau Anda weton pahing, tulis juga pengalaman hidup Anda. Apakah Anda merasa sering diuji sebelum naik, atau pernah mengalami momen peluang besar yang datang tiba-tiba? Mari kita belajar bersama. Karena semakin kita memahami diri, semakin dekat kita pada pintu yang selama ini kita cari. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap sadar, tetap rendah hati, dan tetap selaras dengan energi kehidupan.